Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarigan. Tetapi saya lahir bukan dengan nama Ahmad Tarigan. Saya lahir dengan nama Christian Tarigan. Saya dari latar belakang keluarga non-muslim yang taat. Bapak saya seorang pendeta, membangun gereja di daerah Kabung, Brastagi, Sumatera Utara. Kami ada 6 bersaudara, dan saya anak keempat. Selebihnya, keluarga saya, abang atau kakak saya, bahkan adik saya adalah lulusan teologi, yaitu lulusan yang akan dikadar menjadi pendeta yang mendakwahkan agama Kristen dalam ajaran agama mereka seperti itu. Nah, satu-satunya yang menjadi muslim adalah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai saya kemudian SMP, saya disekolahkan di sekolah Katolik. Nah, di sekolah Katolik ini, padahal keluarga saya sekolah Protestan, Kristen Protestan, tapi saya dimasukkan di sekolah Katolik karena sekolah Katolik yang di situ yang pendidikannya yang paling bagus untuk pendidikan agama Kristen. Tetapi dengan saya dimasukkan di sekolah Katolik, justru membuat saya bertanya-tanya tentang perbedaan Protestan dan Katolik, mengapa begitu mencolok dalam hal prinsip keagamaan. Contohnya, ketika saya beribadah di gereja Protestan, itu kan ada yang bermain drum, ada yang bermain gitar listrik, ada yang bermain piano, begitu. Mereka melakukan penyembahan dengan alat-alat musik yang begitu banyak. Tetapi kemudian ketika saya masuk ke gereja Katolik, beribadah di gereja Katolik itu, saya lihat tidak ada yang bermain drum, tidak ada yang bermain gitar listrik, hanya piano saja. Saya bertanya dalam hati, mengapa terjadi perbedaan yang prinsip dalam soal penyembahan? Kemudian, ketika saya masuk ke gereja Katolik, itu sebelum kita duduk di bangku gereja, kita ambil dulu air suci di luar gereja, kemudian lalu sujud di depan patung Bunda Maria, lalu sujud di depan patung Yesus, kemudian baru bisa duduk. Sebelumnya tentu mengucapkan tanda salib atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, seperti itu tidak pernah saya lihat di Protestan. Di Protestan ritualnya ya ketika masuk gereja ya masuk aja begitu kan. Tidak pernah saya lihat harus tanda salib, harus ambil air suci, sujud di depan patung Yesus. Tidak saya lihat seperti itu. Tetapi di Katolik, saya harus melakukan itu. Saya bertanya-tanya, mengapa berbeda sekali dalam hal ritual beribadah antara Protestan dan Katolik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari cuplikan tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya saudara kita yang bernama Ahmad Tarigan yang berasal dari Brastagi dan sekarang menjadi ustadz di salah satu pesantren, merupakan asal muasalnya adalah berasal daripada agama Kristen Protestan. Nah, di tayangan video tadi beliau menyampaikan ada perbedaan antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, yang mana pada video tadi dia menyampaikan cara beribadahnya berbeda. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Sebenarnya banyak sekali perbedaan antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan, yang mana kita dapat ambil perbedaannya, yaitu ada 9 macam perbedaan. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas yang penting-penting saja. Sebagaimana disampaikan oleh saudara kita Ahmad Tarigan tadi, mengatakan bahwasannya yang pertama cara beribadahnya berbeda. Itu yang pertama. Nah, perbedaan yang mencolok yang kedua adalah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam gereja Kristen Katolik banyak sekali terdapat patung. Jadi di dalam gereja Kristen Katolik itu banyak sekali terdapat patung, yaitu patung Bunda Maria, patung Yesus, bahkan ada patung para santo. Sedangkan di dalam gereja Kristen Protestan tidak ada patung. Mereka hanya menggunakan lambang salib saja. Itu yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah. Perbedaan yang ketiga adalah mengenai jumlah kitabnya. Antara Kristen Protestan dengan Kristen Katolik mempunyai kitab yang sama, yaitu namanya Alkitab ataupun Bible. Namun jumlah kitab ataupun jumlah bab di dalam Bible antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu berbeda jumlahnya. Di dalam Kristen Protestan mereka memiliki 66 kitab. Jadi jumlah kitab ataupun bab di dalam Kristen Protestan memiliki 66 kitab. Sedangkan Kristen Katolik mereka memiliki 73 kitab ataupun bab. Kristen Katolik memiliki 73 kitab ataupun bab. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jumlah kitab pada Kristen Katolik dengan Kristen Protestan itu berbeda. Jumlah bab ataupun jumlah kitab di dalam Alkitabnya ataupun Bible. Nah, bab ataupun kitab itu misalnya Matius, Lukas, itu maksudnya pemirsa yang dirahmati Allah. Jumlah bab ataupun kitab. Adapun rinciannya adalah pada Kristen Protestan mereka memiliki 39 kitab. Itu berasal dari Perjanjian Lama. Jadi di dalam Alkitab atau Bible itu, Perjanjian Lama itu mereka memiliki 39 kitab ataupun bab. Sedangkan Perjanjian Baru Kristen Protestan memiliki 27 kitab ataupun bab. Sedangkan Kristen Katolik memiliki 28
Sedangkan Kristen Katolik memiliki kitab, yaitu kitab Perjanjian Baru sebanyak 27 kitab. Sedangkan Perjanjian Lama pada Kristen Katolik memiliki 46 kitab. Jadi ada perbedaan jumlah kitab yang banyaknya antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu memiliki perbedaan jumlah kitab sebanyak 6 ataupun 6 bab. Yaitu apa yang ada di dalam Alkitab ataupun Bible Kristen Katolik tidak ada di dalam Alkitab ataupun Bible Kristen Protestan sebanyak 6 kitab ataupun 6 bab. Jadi perbedaan mereka berselisih 6 bab ataupun 6 kitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau kita perhatikan kitab mana yang benar? Apakah kitabnya orang Kristen Protestan ataukah kitabnya orang Kristen Katolik? Sudah tentu tidak ada dua-duanya benar, pasti ada yang benar salah satunya atau salah kedua-duanya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu mengenai jumlah kitab ataupun bab yang terdapat di dalam kitab Kristen Protestan dengan kitab Kristen Katolik. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, perbedaan yang mencolok tadi yaitu terdapat pada kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Taurat yang diambil oleh kaum Kristen sebagai kitabnya, lalu ditulis menjadi Perjanjian Lama. Mereka sebut menjadi Perjanjian Lama. Jadi kitab Taurat dari miliknya orang Yahudi diambil oleh kaum Kristiani, lalu dibuat menjadi kitabnya, lalu ditambah dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu sama antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan, yaitu 27 kitab. Dan perbedaan yang ada pada Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu terletak pada jumlah bab ataupun kitab pada Perjanjian Lama. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian perbedaan yang ke berapa tadi? 3, 4. Perbedaan yang lainnya adalah Kristen Katolik itu memiliki pimpinan pusat gereja. Pimpinannya bernama adalah Paus yang berada di Vatikan. Sedangkan Kristen Protestan mereka tidak memiliki pimpinan gereja seperti Paus. Perbedaannya terletak antara Kristen Katolik memiliki Paus yang berdomisili di Vatikan, sedangkan Kristen Protestan tidak memiliki pimpinan ataupun atasan daripada pendeta. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian perbedaan lainnya adalah
Imam di gereja mereka bernama kalau Katolik. Pimpinan di gerejanya bernama pastor. Pimpinan di dalam gereja Katolik namanya pastor. Sedangkan pimpinan ataupun imam di dalam gereja Protestan namanya adalah pendeta. Nah, perbedaan lainnya adalah jika Kristen Katolik ada pengakuan dosa, jadi dosa bisa diampuni melalui pendeta. Sedangkan pada Kristen Katolik Protestan, dosa dapat diampuni oleh dengan menghadap ataupun memohon ampun kepada Tuhan secara langsung. Jadi berbeda pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam Kristen Katolik ada istilah pengampunan dosa, sedangkan di dalam Kristen Protestan kita pengampunan dosa kita langsung berdoa meminta kepada Tuhan secara langsung. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah perbedaan secara garis besar saja. Secara garis besar antara Protestan dengan Katolik. Nah, mengenai nama gereja. Jika gereja Katolik itu nama gerejanya biasanya diawali oleh ST, Saint, Santu. Kemudian nama-nama dibuat Santu, nama-nama murid-murid Yesus ataupun nama Ibu Yesus, misalnya Santu Santa Maria, misalnya Katedral Santa Maria atau Santo Yosef. Nah, itulah nama-nama gereja Katolik. Sedangkan Protestan mereka tidak membuat nama santu. Sedangkan Protestan itu nama gereja seperti HKI, HKBP, GBKP, GPDI, GKI, GBI, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah Kristen Protestan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itu perbedaan secara garis besar antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Kemudian perbedaan lainnya adalah mengenai ketuhanan. Di dalam Kristen Katolik ini menganut Trinitas, menganut paham Trinitas, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Roh Kudus, Tuhan Anak. Mereka itu satu kesatuan. Mereka itu disebut satu kesatuan. Nah, sedangkan Kristen Protestan mereka mengatakan Yesus itu sebagai Allah. Sedangkan di dalam Kristen Katolik ada perbedaan antara Bapa, Roh Kudus, dan Yesus. Itu mereka berbeda pribadinya, tetapi satu kesatuan. Nah, sedangkan Kristen Protestan mereka mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan Allah. Kristen Protestan Tuhannya adalah Yesus. Jadi ada perbedaan pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah,
Itulah beberapa hal perbedaan yang mendasar antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Di samping ada perbedaan-perbedaan lainnya yang tidak terlalu mencolok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwasanya perbedaan antara Kristen Katolik itu dengan Kristen Protestan itu seperti perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwasanya perbedaan antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan itu tidak sama antara perbedaan dengan antara NU dengan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah itu memiliki kitab Al-Quran yang sama, jumlah ayatnya sama. Kemudian di antara NU dan Muhammadiyah itu memiliki Tuhan yang sama, yaitu Allah, dan memiliki Nabi yang sama, yaitu Nabi Muhammad. Jadi di dalam NU dan Muhammadiyah itu perbedaan yang mendasar. Tidak ada berbeda. Di dalam NU dan Muhammadiyah itu akidahnya sama, yaitu Allah itu Esa, Muhammad itu utusan Allah, manusia yang diutus oleh Allah untuk memberikan jalan yang lurus, sebagai penunjuk jalan yang lurus kepada umat yang mengikutinya. Kemudian perbedaannya terjadi di ranting-ranting saja. Jika di batangnya mereka sama, cuman yang di rantingnya yang berbeda. Misalnya Muhammadiyah, rokok itu haram. NU mengatakan rokok itu makruh. Makruh itu maksudnya boleh. Kemudian misalnya Muhammadiyah disunatkan memakai jenggot, sedangkan NU tidak memakai jenggot misalnya. Itu saja perbedaannya. Tidak ada perbedaan yang mencolok seperti antara Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi di dalam ajaran agama Islam, antara NU dan Muhammadiyah itu memiliki rukun iman yang sama. 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada kadar baik dan kadar buruk, dan iman kepada adanya datangnya hari kiamat. Itu dasar iman antara NU dan Muhammadiyah sama. Tidak ada yang berbeda. Kemudian rukun Islam antara NU dan Muhammadiyah sama. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji bila mampu. Sama antara NU dan Muhammadiyah, tidak ada perbedaan. Cuman perbedaan yang mencolok antara NU dan Muhammadiyah mengenai penghitungan hari Lebaran ataupun hari berpuasa.
Itu perbedaannya mengenai tanggalnya saja. Itu pun tidak terlalu berpengaruh pemirsa yang dirahmati Allah. Karena berbeda sekian detik ataupun sekian jam saja. Paling-paling itu yang menjadi permasalahan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya sebagai gambaran kepada pemirsa yang dirahmati Allah mengenai perbedaan antara Katolik dengan Protestan, tidak sama dengan perbedaan NU dan Muhammadiyah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.